Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar gelombang 8, golongan 3, angkatan 32, kelompok 2, CPNS Kabupaten Barito Selatan. Di sini kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya Nur Sapitri, unit kerja di SDN Reong dari instansi pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Perkenalkan, nama saya Natalia Septiani, unit kerja SD Negeri 2 Tanjung Jawa dari instansi pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Perkenalkan, saya Eka Purwasi, unit kerja di SDN 3 Pendang dari instansi pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Perkenalkan, nama saya Dwi Nuryanti, unit kerja SDN 3 Bundar, instansi pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Perkenalkan, nama saya Remiati, unit kerja SDN Negeri 2 Ngurit, Desa 30, pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang nilai-nilai dasar aneka. Apa sih aneka itu? Aneka itu adalah sebuah singkatan dari A yang berarti akuntabilitas, N yaitu nasionalisme, E adalah etika publik, K yaitu komitmen mutu, dan A yang terakhir adalah anti korupsi. 5 nilai tersebut merupakan nilai yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Yuk kita bahas nilai dasar yang pertama. Nilai dasar yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai sebagai upaya dalam memenuhi tanggung jawab terwujudnya nilai-nilai publik. Penerapan nilai akuntabilitas bagi ASN di lingkungan sekolah diantaranya adalah hadir tepat waktu dan pulang sesuai jam mengajar, bertanggung jawab pada tugas dan arahan yang diberikan, memiliki integritas dalam menjalankan tugas, serta memiliki konsistensi dalam menghasilkan output kerja yang maksimal. Nilai dasar yang kedua adalah nasionalisme. Apa sih nasionalisme itu? Yuk sama-sama kita dengarkan penjelasannya berikut ini. Nasionalisme adalah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Bagaimana cara kita mengimplementasikan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari? Caranya yaitu, sebagai seorang tenaga pendidik, nilai-nilai nasionalisme dapat diterapkan dari penerapan 5 sila dalam Pancasila. Pendidik harus mampu memberikan contoh serta mempraktekkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dengan menanamkan sikap nasionalisme dengan menghargai kebinekaan selama melaksanakan pembelajaran. Tidak membeda-bedakan peserta didik walaupun berbeda suku dan latar belakang. Selanjutnya, dengan menanamkan nilai religius. Selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, serta bangga sebagai bangsa Indonesia dengan cara menggunakan batik pada hari Kamis dan menggunakan produk lokal, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penjelasan yang ketiga yaitu etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Penerapan etika publik bagi ASN di lingkungan sekolah seperti menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Contohnya, tidak berpihak dengan salah satu murid tertentu, sehingga kita menjaga nama baik dan menjunjung tinggi sebagai seorang pelayan publik yang berkualitas. Penjelasan yang keempat yaitu K untuk komitmen mutu. Komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjalankan standar yang telah ditetapkan.
Penerapan komitmen mutu bagi ASN di lingkungan sekolah diantaranya adalah menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap dan sistematis serta memilih media pembelajaran yang inovatif. Saya akan menjelaskan aneka selanjutnya, yaitu anti korupsi. Anti korupsi adalah sikap menentang terhadap adanya korupsi. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi. Antara lain, yang pertama kejujuran, yang kedua kepedulian, yang ketiga tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal, yang keempat kedisiplinan, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh kesederhanaan, yang kedelapan keberanian, dan yang terakhir keadilan. Contoh sederhana penerapan anti korupsi di lingkungan kerja saya di SDN 2 Ngurit Desa 30 adalah menyontek, berbohong, melanggar aturan sekolah, dan terlambat masuk sekolah. Sekian penjelasan saya mengenai anti korupsi. Jadi kesimpulannya adalah seorang ASN harus senantiasa menunjukkan kinerja yang akuntabel dan berkompeten serta bermuara pada terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat sehingga menjadi pegawai profesional, kompetitif, serta berintegrasi tinggi. Yuk mulai sekarang kita terapkan di diri kita sendiri dan kita tularkan kepada teman-teman ASN di sekitar kita. ASN masa kini, ASN beraneka.